Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الدين أعزنا الله وإياكم. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jami' al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah Bapak, Ibu dan Ramang? Alhamdulillah. Tapi kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna al-Musawwir. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas Asmaul Husna al-Bari. Apa arti al-Bari? Lupa. Apa arti al-Bari? Yang maha menciptakan dengan bentuk tertentu, itu al-Bari. Jadi segala sesuatu yang dibentuk pasti itu diciptakan, tapi tidak setiap yang diciptakan itu berbentuk. Jadi al-Bari adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan dengan bentuk tertentu, itu al-Bari. Baik, berikutnya adalah al-Musawwir. Asmaul Husna al-Musawwir. Apa makna dari nama al-Musawwir? Al-Musawwir artinya adalah yang maha membentuk rupa. Yang maha membentuk rupa, itulah al-Musawwir. Nah, di dalam Al-Quran Karim, Allah Jalla wa'ala menyebutkan nama Al-Musawwir ini itu hanya disebutkan satu kali saja. Jadi Asmaul Husna Al-Musawwir ini hanya Allah sebutkan dalam Al-Quran itu seberapa? Satu kali saja, yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 24 yang telah kita ketahui dan hafalkan di pekan yang lalu. Al-Hasyr ayat 24. Apa bunyinya? Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq yang maha menciptakan penuh dengan keluar biasaan dari segi kuantitas dan kualitas. Al-Bari, dialah Allah yang maha mengadakan, membentuk rupa tertentu. Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa secara sempurna. Lahul asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang maha baik, indah dan sempurna. Nah, dalam ayatnya mulai ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-Musawwir,
yang berarti Maha membentuk rupa, digandengkan dengan dua nama sebelumnya, yaitu Al-Khaliq dan Al-Bari. Ya, Al-Khaliq dan Al-Bari. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Asmaul Husna Al-Musawwir ini hanya satu kali dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Nah, adapun Al-Musawwir dalam bentuk fi'il, dalam bentuk apa fi'il? Apa fi'il? Nah, ini harus belajar bahasa Arab nih. Kata kerja, fi'il. Sawwara yusawwiru. Itu fi'ilnya, kata kerjanya. Sawwara yusawwiru. Nah, adapun al-musawwir dalam bentuk fi'il, kata kerja, maka ini seringkali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, di antaranya surat Ali Imran ayat ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Ya, disebutkan yusawwirukum. Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala, yusawwirukum, yang maha membentuk rupa kalian. Fil arham, di dalam rahim-rahim ibu kalian. Kaifa yasha, sesuai dengan kehendaknya. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa bentuk rupa kita seluruhnya atas dasar keinginan Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harus kita pahami dan sadari. Bentuk tubuh kita, fisik kita, postur tubuh kita, kulit kita, ya, wajah kita, sepenuhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, walladzi yusawwirukum bil arham kaifa yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha membentuk rupa kalian fil arham, di dalam rahim-rahim ibu kalian, kaifa yasha, sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita jangan sampai mengkritik fisik seseorang, apalagi sampai menghina, mencela, mengejek fisik seseorang. Ya, karena ini misalnya kulitnya hitam, kita panggil hitam ke sini, ini nggak boleh, tidak boleh. Karena ini mah matanya sipit ke sini, gitu. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Atau misalnya pendek, kerdil ke sini, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi mengkritik, apalagi sampai menghina, ya, melecehkan bentuk tubuh seorang, fisik seorang, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Karena seluruhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh mengkritik, apalagi sampai menghina bentuk tubuh seorang. Karena yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa, nggak sembarangan. Ya, dengan desain, dengan rancangan yang sangat luar biasa. Walaqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan kalian manusia dalam bentuk yang paling terbaik. Seorang mukmin yang sejati, dia tidak akan mungkin melakukan itu semua. Nggak mungkin mencela, apalagi saya menghina sesama. Ya, karena apabila seorang sampai mencela, menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berarti itu sama dengan menghina, mencela kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh. Adapun bagaimana ketika mengkritik perbuatannya, boleh nggak? Perbuatan manusia dikritik,
ini memalas kan, dikritik, boleh nggak? Jawabannya boleh. Sifatnya boleh. Ya, adapun mengkritik bentuk fisiknya, postur tubuhnya, ya, anggota tubuhnya ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama al-musawwir dalam bentuk kata kerja, dalam bentuk fi'il, ini seringkali Allah sebutkan. Ya, dan ini kita sebutkan hanya satu surat saja, itu surat Al-Imran ayat ke-6. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Ya Allah Subhanahu wa taala yang telah membentuk rupa kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian kaifa yasha, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kadang-kadang jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama al-musawwir dalam bentuk isim. Apa itu isim? Isim. Bukan yang hitam apa itu? Bukan. Simpelnya kata apa? Bentuk infinitif ya, apa? Kata benda. Bentuk isim itu suratun. Ya. Seperti dalam ayat kan, apa bunyinya? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Terus fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Surat apa? Surat Al-Imran ayat apa? 6 dan 7 ya. Betul? Ayat 6 dan 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqaka." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Fasawwaka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan kalian. Wa'adalak. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan anggota tubuh kalian. Lihat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah pun menyempurnakan penciptaan kita. Lalu kemudian Allah pun menyeimbangkan semua anggota tubuh kita. Sehingga jemaah sekalian, tidak ada satupun dari ciptaan Allah yang tidak seimbang. Semuanya penuh dengan keseimbangan. Ya, apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, itu surat apa? Dalilnya Al-Mulk ayat 6 atau 5. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ayat berapa? 5 atau 6? Coba lagi. Bukan 5, bukan 6, 3. Ma tara, engkau tidak akan pernah melihat, engkau tidak akan pernah menemukan fi khalqir rahman, dalam semua ciptaan Allah itu min tafawut, sesuatu yang tidak seimbang. Semuanya penuh dengan keseimbangan. Allah ciptakan kita, Allah menyempurnakan penciptaan kita, lalu Allah seimbangkan anggota tubuh kita. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Maka dalam bentuk apapun dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, rakkaba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyusun kamu. Disusun secara sempurna. Ya, inilah dalil menegaskan juga kepada kita bahwa ya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus manusia, bentuk tubuhnya, postur tubuhnya, fisiknya, semuanya dari atas ke bawah, semuanya sepenuhnya adalah keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walhasil Allah sebutkan nama Al-Musawwir ini ya dalam bentuk Asmaul Husna berapa kali? 1 kali dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Allah sebutkan Asmaul Husna Al-Musawwir dalam bentuk fi'il, kata kerja. Ini sering kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya surat
Al-Imran ayat 6. Lalu Allah pun menyebutkan nama al-musawwir ini dalam bentuk isim surah. Ini sering kali ya Allah sebutkan di atas dalam surat Al-Infitar ayat 6, 7, 8. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa menarik pelajaran yang sangat berharga sekali, bahwa di antara ibadah yang sangat mulia dan agung adalah terkait masalah ini, yaitu menerima apa adanya, menerima apapun dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rupa kita. Ya kan? Kita menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ini namanya ibadah apa? Coba. Ibadah menerima apa adanya, menerima apapun dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rupa kita adalah ibadah apa? Ridho. Ridho, menerima apa adanya, apapun dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho kan tingkatan paling tinggi kan? Di atas kesabaran ridho itu. Kalau sabar kan, apa arti sabar? Menahan diri. Ya, ada musibah kita tahan, ada ujian kita tahan, masih menahan diri, masih merasakan. Kalau menahan kan masih kerasa berarti. Kalau menahan. Ya, karena sabar itu kan menahan dari 3 hal. Menahan hati dari menggerutu, menahan lisan dari berkeluh kesah, menahan anggota badan dari menampar pipi dan merobek pakaian. Itu definisi daripada kesabaran. Ketika dapat musibah, ketika dapat ujian, sabar, masih menahan. Berarti ada sakitnya, masih kerasa. Menahan kan? Makanya sabar itu pahit sekali. Karena menahan diri tadi dari 3 hal. Nah, kalau ridho di atas kesabaran. Kalau kita sudah ridho menghadapi ujian, menghadapi musibah, kita tidak akan terasa lagi musibah itu, ujian itu sakit. Udah ridho. Sudah ridho. Ini makanya ridho ini lebih tinggi daripada sabar. Setiap orang yang sabar belum tentu ridho. Tapi setiap orang yang ridho pasti sabar. Ya, ridho. Nah, jadi menerima apa adanya, apapun dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rupa kita. Kita menerima. Ya, kulit kita hitam. Kita menerima. Ya, kita menerima. Kita pendek, menerima. Kita ketinggian, menerima. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, maka terimalah. Ini apa? Namanya ridho. Ya. Jadi sekalian, ridho ini merupakan puncak kebahagiaan. Ya, sebelum kita ridho, kita tidak akan meraih kebahagiaan hidup kita. Ya, tidak akan bahagia. Ya, makanya jemaah sekalian, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir kepada kita, zikir tentang ridho, zikir pagi dan petang, zikir pagi petang ini. Coba, siapa yang hafal? Zikir pagi petang yang mengandung keridhaan dari 3 hal. Coba. Nabi ya, Hasan. Berarti sering zikir berarti ya. Sering zikir. Itulah zikir ya, pagi petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabb, sebagai penciptaku, sebagai pengaturku. Ridha, kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil islami dinan. Aku pun ridha Islam sebagai agama kita, agamaku. Ridha Islam sebagai jalan kehidupanku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Aku pun ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai qudwah hasanah.
Ya, qudwah hasanah, teladan dalam beragama ini. Jemaah sekalian, ada jenis 3 ridha dalam zikir ini. Zikir pagi, petang. 3 keridhaan. Ya, yang pertama apa tadi? Ridha Allah sebagai Rabb yang menciptakanku, yang mengaturku. Yang kedua, ridha Islam sebagai agamaku dan jalan kehidupanku. Yang ketiga, ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan qudwah hasanah dalam agama ini. Apabila kita membaca zikir ini pagi dan petang, pagi berapa kali? 3 kali. Petang 3 kali. Apa hasilnya? Orang seperti ini akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari kita bacakan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Sepanjang hari itu kita berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari kita pun membaca raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Sepanjang malam kita pun berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, zikir yang paling luar biasa. Sehingga hidup-hidup kita ini, napas dan langkah hidup ini penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sekalian kan hidup kita semuanya untuk ibadah kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin. Hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cukup hanya membaca zikir tadi pagi petang. Ya, hidup ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah itu kan setiap ucapan dan perbuatan yang mengundang ridha, itu ibadah namanya. Setiap ucapan dan perbuatan mengundang Allah Subhanahu wa taala itu namanya ibadah. Jadi ini jangan lupa bacakan zikir pagi petang ini. Pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, zikir yang mengandung 3 keridhaan tadi. Nah, terlebih dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, ketika muadzin mengucapkan lafaz adzannya, ya, ketika mengucapkan apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita sebagai mustami yang mendengarnya mengucapkan apa yang dikatakan oleh muadzin tadi. Apa tadi? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu dilanjutkan dengan zikir ini langsung setelah baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu nabiyya. Apa hasilnya? Kata Nabi sallallahu ghufir lahu dzanbuhu. Maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi sangat indah sekali jemaah sekalian apabila hidup kita ini dihiasi dengan 3 ridha ini. Ya, ridha Allah sebagai Rabb, ridha agama Islam sebagai agama, dan ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Ya, indah sekali hidup kita. Penuh dengan kebaikan, penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang sangat luar biasa ini adalah ridha. Ya, ridha. Dan itu ini merupakan kebahagiaan jemaah sekalian. Sepanjang kita tidak ridha, maka sepanjang itu pula kita tidak akan merasakan kebahagiaan hidup. Ya, ya sebelum kita ridha, kita tidak akan sampai kepada puncak kebahagiaan dalam hidup ini. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, maka kita harus apa tadi? Ridha. Ya, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita tidak akan menjadi orang ridha tanpa apa? Tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ridha itu adalah orang-orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mengenal Allah, enggak mungkin ridha. Enggak mungkin. Maka di sini kan butuhnya kita mengkaji Asmaul Husna. Mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, lebih dalam lagi.
supaya kita bisa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Ya, jadi kita tidak akan sampai kepada level keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul mengenal Allah Jalla wa ala secara mendalam, dia akan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini ridha ada 3. Ridha itu ada 3 ya. Yang pertama, ar-ridha bi wa'dillah. Ridha dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Ridha disebut karena janji Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah, ada ujian. Kita ridha. Kenapa? Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat musibah. Apapun musibahnya, apapun ujiannya, kita ridha. Kenapa kita ridha? Kenapa kita ridha? Karena ingin mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Di balik musibah, di balik ujian pasti ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah. Hikmah kebaikan-kebaikan. Di antara janji-janji Allah tadi itu. Ya, jadi setiap musibah, setiap ujian pasti ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di balik musibah, di balik ujian, ternyata ada janji Allah berupa pengangkatan derajat yang tinggi. Jadi jemaah sekalian, di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang, menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah akan mengujinya. Ini harus paham. Allah akan mengujinya agar kita naik derajat kita. Itu janji pertama ya, dari balik musibah dan ujian. Ternyata Allah berikan musibah kepada kita, berikan ujian kepada kita bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk menyakiti kita, tapi supaya kita terangkat derajatnya. Janji kedua tadi sebutkan bahwa di balik musibah, di balik ujian itu ada janji berupa pahala. Ada pahala. Apalagi bersabar, kan pahala tiada batas. Janji yang ketiga berupa pengampunan dosa. Janji keempat, ternyata di balik ujian itu membuat hati semakin lembut. Yang tadinya sombong menjadi tawadhu dengan adanya ujian tadi. Sombong kan? Nah, orang sombong itu kelihatan kurang sujud. Ya kan, kurang sujud kan? Kalau kurang sujud berarti kurang sholat. Jadi orang yang sombong itu jemaah sekalian, kelihatan orang yang sedikit sujud kepada Allah. Orang yang memperbanyak sujud kepada Allah nggak mungkin sombong. Karena dia semakin menghinakan diri kepada Allah. Allah yang maha besar. Mengagungkan Allah Jalla wa ala dengan cara menghinakan diri di hadapannya. Nggak mungkin dia sombong. Nah, kalau kita misalnya memiliki sifat sombong, dipastikan kita sujud kita masih kurang. Karena kalau sujud kita masih kurang, berarti sholat pun kita kurang berarti. Maka di antara cara untuk menghilangkan kesombongan adalah memperbanyak sujud. Ya, banyaklah sholat sunnah di malam hari terus. Gitu ya, terus. Itu dibalik apa? Dibalik musibah dan ujian. Terkandung janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama ya. Jadi apa tadi? Ar-ridha bi wa'dillah. Ridha dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah, ada ujian, apa bentuknya? Ridha. Kenapa? Ingin janji Allah tadi. Ini yang pertama ya. Yang kedua, ar-ridha bi ilmillah. Ridha dengan ilmu Allah. Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui bahwa segala bentuk kehidupan kita ini, keadaan kita ini pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Al-Alim tadi diketahui. Ya. Kita dalam keadaan kesusahan, Allah tahu. Kita dalam keadaan himpitan ekonomi, Allah tahu.
kita sedang berada dalam kezaliman seorang, Allah pun Maha tahu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menyadari bahwa Allah Maha tahu segala-galanya keadaan kita, maka akan membuat kita semakin ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ridho yang kedua. Ridho bi'ilmillah, ridho dengan apa yang telah Allah ketahui. Karena Allah Maha mengetahui segala-galanya. Ya, segala-galanya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu ar-ridha bihukmillah. Ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada keputusan syar'i dan kauni. Keputusan syar'i kita ridha, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan, Allah melarang, kita ridha. Tunduk kepada perintah dan larangannya dalam bentuk ibadah kepadanya. Yang kedua, ridha dalam bentuk keputusan yang bersifat kauni atau alam, takdir, ridha. Nah, termasuk ketika Allah menakdirkan kita. Ya, kita kulit hitam gitu kan. Hidung ini pesek, nerima. Ya, ridha dengan itu semua. Karena ingat itu adalah keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah diantara jenis keridhaan atau 3 ridha. Ya, yang pertama apa tadi? Ridha dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridha dengan ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui keadaan kita. Yang ketiga, ridha bihukmillah, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ketiga kita miliki, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang ridha. Tanpa ketiganya, kita tidak akan mungkin menjadi orang yang ridha. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi luar biasa sekali ibadah ridha ini kan. Ya, sampai tadi disebutkan dalam zikir pagi petang, siapa yang ridha dengan 3 hal tadi, maka akan membuat dia semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazamin jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Siapa yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, termasuk menerima bentuk tubuh kita, maka akan semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan segala-galanya. Ya, mendapatkan segala-galanya. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, disebutkan bahwa orang yang ridho itu akan merasakan dan mencicipi manisnya iman. Iman kan memiliki halawah, memiliki cita rasa. Gimana rasanya? Manis sekali iman itu. Pernah kita merasakan manisnya iman? Pernah? Pernah? Oh, pedai berarti ambil dulu. Manisnya iman jemaah sekalian. Ini yang kita inginkan. Ya, bersama. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan manisnya keimanan, akan mencicipi manisnya keimanan. Ya, manis keimanan. Ya, lebih manis daripada tukang madu tuh. Daripada madu ya? Madu palsu berarti. Lebih manis daripada madu dan gula. Iman itu. Karet pisan. Ya, yang pertama, man radhiya billahi rabba. Orang yang ridha Allah sebagai Rabb. Ridha. Wabil islami dinan. Yang kedua, orang yang ridha Islam sebagai agamanya. Yang ketiga, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulan, dan ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Siapa yang ridha dengan 3 hal tadi, tentunya dengan keyakinan, yakin dengan seyakin-yakinnya. Makanya ilmu yang paling puncak adalah yakin. Yakin Allah sebagai Rabb,
yakin Islam sebagai agama yang hak, yakin bahwa Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul, maka dia akan semakin mencicipi manisnya keimanan. Ya, manisnya keimanan. Nah, apa tanda manisnya keimanan? Biar kita bisa mengoreksi masing-masing. Apa tanda manisnya keimanan? Ya, bisa menjawab? Tanda-tanda manisnya iman. Insya Allah bisa dirasakan, insya Allah. Ya, bisa dirasakan. Jadi di antara tanda bahwa seorang mampu mencicipi manisnya keimanan yaitu ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan betapa nikmatnya ibadah itu. Dia akan merasakan betapa lezatnya ibadah itu. Ya, kalau kita merasakan betapa nikmatnya ibadah, apapun ibadahnya, ya banyak sekali macamnya, kita merasakan betapa lezatnya ibadah itu, kita berarti merasakan manisnya keimanan. Betah gitu kan? Ya. Dengan ibadah itu. Menjalankan sholat wajib yang 5 waktu. Setelah zuhur kita sunnah sholat. Kita merindukan, ya, ingin sholat asar dinantikan. Karena betapa nikmatnya ketika sholat, betapa lezatnya ketika sholat, rindu. Itu pertanda manisnya keimanan. Tapi sebaliknya apabila kita dan menjalankan ibadah biasa-biasa saja, apalagi sampai terbebani, ya, itu pertanda bahwa iman kita bermasalah, iman kita berpenyakit, iman kita rusak. Karena apabila seorang memiliki keimanan yang berkualitas, iman yang sehat, niscaya dia akan mencicipi manisnya ibadah, mencicipi lezatnya ibadah. Coba kita rasakan bagaimana ketika sholat. Apakah nikmat atau biasa-biasa aja, hamar? Itu kan kita bisa koreksi. Ya, ketika tahajud kan di malam hari misalnya, kita bangun 1:30, gimana, beban nggak? Orang yang merasakan manisnya keimanan, enggak, nikmat dia. Ibadah di malam hari nikmat sekali. Ya, nikmat sekali. Kalau kita masih berat sekali menjalankan sholat tahajud gitu kan, 2 rakaat berat gitu kan, ini berarti iman kita masih bermasalah. Makanya kita butuh apa? Belajar ilmu agama agar apa? Iman kita semakin bertambah, semakin berkualitas. Nah, jadi di antara manisnya iman seorang itu adalah diaplikasikan dalam bentuk nikmat dan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa di antara tanda dan ciri manisnya keimanan, bahwa seorang betul-betul mencicipi manisnya keimanan adalah yang pertama, hati yang tenang. Tenang gitu hati itu. Dada yang lapang. Ya, enggak ada kekhawatiran, enggak ada gelisah dalam hidupnya, enggak ada sama sekali. Ya. Itulah orang yang merasakan manisnya keimanan. Hidupnya penuh dengan ketenangan, hidupnya penuh dengan ketenangan, hatinya tenang, dadanya lapang. Makanya ketika menjelaskan ayat man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila shalihan. Barang siapa yang beramal saleh, beramal kebaikan, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sementara dia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kepadanya al-hayat at-thayyibah. Kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ditanya, apa sih yang dimaksud dengan al-hayat at-thayyibah? Kehidupan yang baik itu, beliau rahmatullah mengatakan, al-hayat at-thayyibah
insyirah sadri wa itminanul qalbi. Jadi al-hayatul thayyibah, kehidupan yang baik itu, kehidupan yang bahagia itu adalah bersumber dari dua hal. Pertama apa? Dada yang semakin lapang. Yang kedua, hati yang semakin tenang. Itulah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan lahiriah. Ya, nggak bisa diukur dengan jumlah angka, enggak. Itu kebahagiaan. Banyak uang, hartanya banyak dan melimpah. Artinya belum tentu bahagia. Mungkin dia banyak kekhawatiran, ketakutan. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu bukan dilihat dari lahiriah. Tapi apa? Tapi dilihat dari suatu yang dirasakan dalam hatinya. Hati yang semakin tenang, dada yang semakin lapang, itulah kebahagiaan. Nah, ini yang pertama kata Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang merasakan hatinya tenang, dadanya lapang, berarti dia mencicipi manisnya keimanan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa orang yang mencicipi manisnya keimanan, dia akan mencintai kebaikan, semangat dalam menjalankan kebaikan. Dalam hal yang positif, nomor satu dia, terdepan. Ya, pokoknya kebaikan-kebaikan ini nomor satu dia, dilakukan dia, semangat, nggak ada malas, nggak ada sama sekali. Ya, apabila kita semangat dalam menjalankan ibadah, kebaikan apapun kebaikannya, berarti kita telah mencicipi manisnya keimanan. Kalau ada yang membutuhkan, langsung dia bantu. Pokoknya kebaikan apapun kebaikannya, dia nomor satu. Semangat, ya, dalam menjalankan kebaikan. Itu yang kedua, ya. Jadi orang yang semangat dalam hal kebaikan, yang dipikirannya itu kebaikan, berarti dia telah mencicipi manisnya keimanan. Itu yang kedua, ya, yang kedua. Lalu yang ketiga kata beliau rahimahullah taala, orang yang merasakan dan mencicipi manisnya keimanan, dia akan mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dia mencintai kebaikan, dia pun mencintai orang yang berbuat kebaikan, mencintai orang-orang yang saleh. Siapa yang paling soleh sih di antara kita? Siapa? Nabi SAW. Semakin cinta kepada Nabi SAW, dan tentunya diaplikasikan bentuk cintanya itu kan, bukan pengakuan saja, bukan ucapan saja, tapi diaplikasikan dengan bentuk perbuatan. Apa itu? Mengikuti sunnah beliau SAW. Setia kepada sunnah beliau SAW. Ikuti. Itu bentuk cinta kita kepada beliau SAW. Ya, ikuti, jangan diselisihi. Nah, termasuk mencintai para sahabat Nabi SAW, karena mereka lah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah. Kuntum khaira ummatin, kalian ini umat yang paling terbaik, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bentuk cinta kita kepada mereka, berarti apa? Ikutilah pemahaman mereka dalam masalah agama. Ikutilah, ya, jalan hidup mereka dalam masalah agama. Makanya memahami agama ini wajib kita mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kenapa? Kata Abdul Mas'ud ada 5 alasan tadi. Yang pertama apa? Karena mereka lah yang orang yang hatinya paling baik. Yang kedua, mereka lah yang paling mendalam ilmu agamanya. Yang ketiga, mereka lah yang paling sedikit dalam hal berlebihan dalam urusan dunia. Yang keempat, mereka lah orang yang paling lurus bimbingannya. Dan yang kelima, mereka lah orang yang paling baik keadaannya. Ya, ikutilah pemahaman mereka dalam memahami agama ini, Al-Quran dan Sunnah ini. Ya, termasuk mencintai orang-orang yang saleh secara umum. Ya, dicintai. Resep gitu kan, tinggal orang-orang gitu kan pergi ke masjid, resep gitu. Itu berarti dia telah mencicipi manisnya keimanan. Nah, itu diantara 4 tanda, 4 ciri bahwa seorang betul-betul telah mencicipi manisnya keimanan. Tapi yang pertama apa? Ibadah nikmat, ibadah lezat. Yang kedua,
Hati yang semakin tenang, dada yang semakin lapang. Ya. Yang ketiga, mencintai kebaikan, semangat dalam hal kebaikan. Ya, inginnya kebaikan, dalam pikirannya kebaikan, selalu positif, enggak ada negatif, enggak ada keburukan. Ya, yang keempat adalah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, mencintai orang-orang yang saleh. Itu diantara tanda dan ciri bahwa seorang telah mencicipi manisnya keimanan. Nah, ini masih panjang lagi tentang Asmaul Husna Musawwir. Insyaallah kita akan bahas catatan insyaallah. Untuk malam ini sekian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa huwa da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.